berapa kalau misalnya untuk presentasi seperti ini? Itu kan terlalu berat ibu, maksudnya kita Oke, karena kemarin saya ngasih waktunya cuma sedikit. Oke, kita sekarang prepare dari sekarang, teman-teman. Saya kepengen untuk TTM berikutnya juga seperti ini, tapi lebih terkoordinir lagi mungkin teman-teman supaya kita TTM 2 minggu lagi supaya untuk ini 2 minggu saya itu ada kita ada 4 kelompok ya. Belajar tentang ini, pernah belajar tentang nilai dari uang, time value of money. Jadi uang itu bergantung dengan waktu. Semakin lama nilainya semakin berkurang. Jadi ini contohnya, misalnya kita punya uang 1.000 sekarang, itu dengan 1.000 di tahun ke depan itu tentu akan berbeda nilainya. Meskipun sama-sama 1.000, tapi daya belinya dia untuk membeli itu pasti berbeda. Pernah belajar? Belum. Belum lah. Ini saya investasi. Dari kelompok-kelompok yang lain, Investasi Iya. Jadi kirain nilai barang sekarang sama tahun ya, Iya. barang ya, uang ya. Yang tetap itu kayak emas itu relatif tetap. Meskipun sama fluktuasi itu relatif tetap. Tapi harganya tiap tahun bisa berbeda. Sebelumnya 400.000, tahun depan mungkin 400.000. Nah, nilai uangnya itu yang turun. Tapi emasnya tetap. Kayaknya kalau dulu ada usulan, aja mata uang tukarnya pakai emas aja karena harga tetap. Teman-teman yang kelompoknya mewakili ya, jam 3 sampai jam 5 sore ini kan nanti kelasnya kosong. Nah, ini penyebabnya ada kondisi ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Kebijakan juga mempengaruhi nilai uang. Yang cerminnya dicerminkan oleh suku bunga. Jadi suku bunga ini biasanya ditentukan sama pemerintah, bank sentral, suku bunga BI gitu ya. Nanti ini jadi landasan ke penentuan di suku bunga di bank. Kalau yang ada acara silahkan. Kalau nggak ada, kita semua di sini untuk memanjakan teman-teman. Ini contohnya. Teman-teman. Ini kan permasalahan teman-teman ya. Karyawan perusahaan meminjam uang dari koperasi perusahaan sebesar 10 juta selama 3 tahun, suku bunga 5%. Berapa uang harus dibayar karyawan pada akhir tahun ketiga? Bayang Pak. Mas. 10 juta 500. 5% per tahun. 5%. Berarti tiap tahun itu bertambah 5% dari 10 juta. 5%-nya 10 juta berarti Ya. 500. Berarti 11.500.000. Nah, ketika tahun kedua itu apakah dari 10 juta lagi? 11 juta. Jadi 10.500.000 kan? 5% dari 10. Nah, ini tergantung kita mau pakai bunga apa. Kalau bunga sederhana ya 500 ya. Ini bunga sederhana. Terus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi kalau bunga berbunga, ini yang diterapkan di bank biasanya itu 5% dari nilai 10.500.000. Jadi 11.525 tambah ini jadi segini. Jadi kalau nggak dibayar-bayar tambah banyak. Berarti bunga berbunga itu bunganya itu berbunga lagi. Iya, bunganya dibungai lagi. Nggak macet-macet. Ini bisa dipakai kalau kita mau kredit motor. Nawarin. Iya, dia segini cicilannya segini. Itu cicilan itu udah masukin bunganya.
Kalau dihitung berapa kali cicilan tuh jauh sekali harganya dari itu menyebabkan ya. Pesan saya semuanya pada beli soalnya gampang. Terus ya keluar sebentar. Kalau sekarang kan suku bunga kita tuh sangat rendah dibanding negara lain. suku bunga apa? Rupiah. Suku bunga, suku mata uang. Oh, mata uang. Kan rendah banget. Iya. Kalau misalnya untuk meninggikan sebenarnya dari yang paling gampang lah hitungannya. Kita harus ngapain dulu? Pengawasan itu. Kita analisis dulu penyebab turunnya apa. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 yang dasar-dasar etika itu yang biasanya penyebab turun itu karena jumlah uang yang beredar itu semakin banyak. Barangnya dikit, jumlah uangnya banyak, berarti banyak yang belum beli, barangnya jadi naik harganya. Untuk masalah sama luar negeri, kita ambil contoh dari sini aja. Satu dolar di Indonesia 400. Amin. Kalau kita mengecilkan dolar aja sekarang sekitar hampir 12.000 kan. Iya. Kalau gitu kok bisa turun naik? Sebenarnya apa sih ini? Naik turun itu biasanya dari segi ini pendapatan nasional dari negara tersebut. Pendapatan nasional dari negara tersebut itu mempengaruhi nilai mata uang juga. Dulu kasus itu Amerika itu dulu pernah terjadi kolaps yang luar biasa gara-gara salah kebijakan. Dia banyak utang. Jadi dulu kan mulai berkembang tuh bisnis properti banyak. Wah, begitu gencar properti itu banyak yang di Amerika itu yang mendirikan perusahaan properti. Nah, kan perusahaan properti booming tuh, perusahaan properti di sana. Jadi kan banyak yang minjem duit kan, minjem duit ke bank sentralnya. Kemudian ketika itu terjadi, ternyata bisnisnya bermasalah, banyak yang bangkrut, kolaps. Terus terlanjur utangnya udah banyak. Jadi selain kan bank sentral itu juga bukan duit dia sendiri, itu juga dia utang dari luar negeri juga. Nah, dia untuk bayarnya itu bingung, bayar utangnya itu pemerintah Amerika itu. Karena bisnis properti yang dianggap bagus itu ternyata rugi banget, dia harus nutupi kan likuidasi itu kan bayarin kita. Ada bank di likuidasi, itu bank sentral harus bantuin subsidi bank yang bermasalah ini untuk bisa memberikan uangnya kepada konsumennya, kepada nasabahnya. Nah, ternyata kolaps. Akhirnya dia harus utang, dia nggak punya duit untuk bayar utang ke luar negeri. Utangnya banyak akhirnya. Nah, untuk bayar utangnya banyak, dia untuk bayar bingung nih. Dia bikin uang yang banyak untuk bisa bayar utang. Jadi jumlah uang yang dari masyarakat banyak, barangnya sedikit. Barang yang dijual di situ, harga barang tinggi, harga uang turun. Iya, pengaruh kebijakan juga. Kepercayaan juga pengaruh. Kepercayaan investor. Kita menanamkan modal di negara tertentu, itu mempengaruhi nilai uang dia. Kalau kita tarik semua, itu bisa turun. Zamannya kemarin ya, Jokowi maju, tiba-tiba menguat kan, itu investornya tertarik semua. DPR ini kan takut tidak pasti apa ya. Kan kalau ada kolaps tidak pasti kan. Terus yang kedua, ketiga baru nama Fitri Fadila gitu kan. Ini sama dolar. Itu yang satu yang jadi investor tuh takut mau invest karena kondisinya itu yang masih pas nyimpan nggak jelas. File
nyimpan file Harusnya aja tugasnya. tuh kalau semakin stabil kondisi mungkin banyak investor yang ini jaminan dia terjamin Formatnya, itu nilainya bisa bagus lagi. nama kelas, mata kuliahnya, modul berapa, terus nama teman-teman. Oke, itu dia. Banyak faktornya mas itu. Teman-teman ya. Kadang hal politik juga bisa Apa? terbunuhnya sebuah perabat presiden. Oh itu uangnya karena kondisi keamanannya tuh langsung berubah siaga 1 gitu. Ingat ya, itu di 2, 1 kan pas nyimpannya nama filenya, yang kedua pas Iya, itu, email Mas. Banyak, Mas, faktornya. apa ya, tolong ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah tadi saya tinggal Mas 3 jam lagi. Ini contohnya bikin rencana pembayaran utang sebesar $5.000 selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga 8%. Ini gimana plan? Kita bisa bikin ini perencanaan buat menyesuaikan bisnis untuk analisis keuangan. Misalnya kita minjem duit ya untuk bisnis kita, investor ini kapan bayarnya? Kita kasih perencanaan seperti ini bisa. Kalau yang per tahun nanti kita bayar ini deh sekian atau plan kedua sekian. Kasih alternatif aja nanti pilih yang mana. Ini masing-masing ini meskipun terlihat sama tapi berbeda. Paling yang bunga berbunga, mau ini B sama D. Dan pertama kan bunga sederhana pembayaran pada akhir tahun kelima, jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu bayar. Ini pasti sakit. Kebanyakan yang ini Banyak bunga kan ya? berbunga ini. Iya bunga berbunga. Ini ya, yang A sama C ini yang contoh sederhana aja. Misalnya bunga berbunga. Tapi yang utang gede Pak, yang bunga berbunga. Ya? Yang utangnya gede 100 ke atas itu baru bunga berbunga. Tapi kalau yang kecil bunga plus angsuran. Nah itu bikin angsuran tuh dari sini tuh. Pembayaran seragam tiap tahun itu bisa dibikin lah. Nah belajar kan? Upper P annual lupa ya. Contohnya nih. Pernah. Present value, annual value, future value ya pernah ya. Nah ini bahasa ini sini. Itu tuh gabungin semuanya. OR dipakai, terus ini dipakai, terus yang perancangan organisasi itu dipakai. Ada kelas lagi? Ada kelas lagi habis ini? Ada. Oh iya, ditemukan ya. Iyalah kalau gitu kita ngobrol-ngobrolnya. Ini nih benar. Ngobrol lagi lah. Present worth value, future value, rate of return. Nah ya. Iyalah, kalau kita cukupkan dulu. Karena mau ada kelas lagi, saya istirahat dulu.